وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita sampai di bab keutamaan hari Arafah. Hari Arafah adalah yang pertama sebaik-baik hari sebagaimana sabda Nabi SAW. Dan ini terjadi di 10 awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah khususnya tanggal berapa Mas? Tanggal, ayo berapa Mas ya? Tanggal 9 ya. Harus tahu ya, harus dihafal. Pokoknya tanggal penting dalam Islam itu harus dihafal. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah gitu ya. Arafah 9 Dzulhijjah itu akan kamu pakai terus sampai meninggal. Jadi harus tahu, harus hafal. Ya, harus dihafalkan. Rasulullah SAW bersabda, "Min ayyamil amal as-shalih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil asar." Tidak ada hari di mana amal-amal soleh itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari yang pertama. Jadi Arafah masuk dalam tanggal yang ke-9, berarti masih 10 awal yang pertama. Waqalu, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, wahai Rasulullah, apakah jihad juga tidak termasuk di dalamnya yang dicintai atau lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Faqala Rasulullah SAW, maka kemudian Nabi SAW menjawab atau berkata atau bersabda, "Walal jihad fisabilillah." Bahkan jihad fisabilillah tidak bisa dibandingkan dengan awal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang kemudian keluar membawa jiwanya dan hartanya dan dia tidak pulang membawa apapun. Dia meninggal mati syahid di jalan Allah. Kemudian hartanya juga habis untuk berjihad, baru bisa mengumpuli. Ini menunjukkan bahwasanya amal di 10 hari pertama Dzulhijjah ini hari yang luar biasa, jadi jangan sampai kemudian terlewatkan. Dalam riwayat yang lain Abu Hurairah bersabda, "Min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'dham ajran min khairi ya'maluhu fi asr adha." Gak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar pahalanya min khairin dari kebaikan ya'maluhu fi asril adha, yang dikerjakannya pada 10 hari adha, itu 10 awal Dzulhijjah. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata, yang jelas bahwa sebab keistimewaan 10 hari bulan Dzulhijjah karena pada bulan ini terkumpul ibadah-ibadah inti seperti sholat, puasa, sedekah, haji, yang mana hal itu tidak didapati pada bulan ini. Maka yang kedua, pada saat itu, yaitu Arafah, itu hari kesempurnaan agama Islam, karena turun ayat yang istimewa, saking istimewanya sampai seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, sebuah ayat dalam kitab kalian yang kalian baca, andaikan ini turun pada kami, ini saya akan kami jadikan sebagai hari raya." Umar radhiyallahu an bertanya ayat apa itu, dia pun menjawab, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ini ayat hafalkan ya. Ini jadikan pegangan sampai mati kalian. Karena di sini adalah statement dari Allah Subhanahu wa taala dan ini kalau orang Jawa bilang itu pungkasaning atur. Jadi perkataan pamungkas bahwasanya Islam ini sudah sempurna. Sudah nggak perlu mempertimbangkan yang lain, sudah nggak perlu lirik yang lain. Ibaratnya gini, kamu dapat pasangan itu udah yo ayu, yo sugih, yo pinter masak, yo pinter wonge gitu kan, terus tuture apik, wis apik gitu kok terus kemudian kamu naudzubillah ya, selingkuh gitu, itu kebodohan yang nyata. Sama kamu sudah ada di satu agama yang benar, agama yang nyata-nyata benar, yaitu Islam dengan segala macam penjelasannya, dengan segala macam dalilnya gitu. Kok kemudian kita ngelirik sana ngelirik sini, itu adalah sebuah kejahilan. Maka biar kita nggak jahil, maka kita harus bermajelis ilmu, mencari ilmu, menguatkan keimanan kita. Makanya ada al-usulus salasah. Bagaimana kita menguatkan keyakinan kita pada Allah, kita menguatkan keyakinan kita kepada Rasulullah, dan kemudian yang ketiga, kita menguatkan keyakinan kita tentang agama ini. Agar kemudian kita nggak terfitnah dengan apapun, sehingga agama ini kita gadaikan karena sebab apapun gitu. Ya, jadi bukan tawari supermi ganti agama, tawari pun enggak. Umar kemudian kembali bertanya, "Sungguh kami tahu bahwasanya tempat turun ayat itu dan ayat itu turun kepada Nabi kita dan dia sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat." Kemudian yang ketiga, hari pembebasan dari api neraka dan Allah mendekatkan kepada hambanya. Bagaimana dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyu'tikallahu fihi abdan abdan minan nar." Enggak ada satu hari yang lebih banyak Allah bebaskan hamba dari api neraka min yaumi Arafah, dari hari Arafah, wa innahu la yadnu summa yubahi
Sungguhnya Allah mendekat dan berbangga di hadapan para malaikatnya seraya berkata apa yang mereka inginkan. Ya. Wa yubahi bihimul malaikah wa yaqul ma arada haula. Ini orang-orang ini ngapain sih? Jadi Allah tuh membanggakan kita kaum muslimin yang pada hari Arafah itu meminta ampun, meminta keselamatan dari siksa api neraka. Mas, itu motornya udah keluar. Udah. Maka Allah itu pamer gitu loh ke malaikat. Iki lho wong do ngumpul, meh ngopo to? Meh ngopo to gitu. Allah tahu ini orang-orang mau ngapain, Allah tahu karena Allah Maha tahu gitu. Cuman Allah tuh pengen membanggakan kita ke hadapan para malaikat gitu ya. Ya. Oleh karena itu maka dalam konteks seperti ini maka harusnya kita memanfaatkan momen itu yang nggak akan berulang kecuali setahun sekali dan belum tentu tahun depan hidup kita masih. Kemudian Imam An-Nawawi berkata di sini jelas sekali menunjukkan keutamaan hari Arafah. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa pembebasan dari api neraka dalam hadis ini berlaku umum untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian yang keempat, Allah membanggakan orang yang wukuf di Arafah dan mengabulkan doa mereka. Allah Subhanahu wa taala memuji para jamaah haji yang wukuf di Arafah. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yubahil malaikah." Sesungguhnya Allah membanggakan kepada para malaikat di ahli Arafat, pada orang-orang yang wukuf di Arafah, yaqulu, Allah berfirman, "Unduru ila ibadi sya'san ghabran." Tuh lihat para hambaku, mereka dalam keadaan kusut dan berdebu demi aku. Kira-kira begitu. Kusut, berdebu, dan mereka kesini. Ibnu Abdul Bar mengatakan hal ini menunjukkan bahwa mereka yang wukuf telah diampuni dosanya karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membanggakan orang yang berdosa dan punya kesalahan kecuali setelah bertobat dan mendapatkan ampun. Nah, jadi sampai di situ sampai dikatakan mereka ke sini itu dibanggakan berarti mereka diampuni. Yang kelima, inti haji adalah di Arafah. Wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun haji dan tidak sah haji tanpa wukuf. Nabi SAW bersabda al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Demikian beberapa keistimewaan hari Arafah, semoga menjadi motivasi kita untuk bersemangat pada hari Arafah. Wallahu taala.